Ada paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi di sini tidak seperti di tanah air kita, di sini tidak ada petulisannya. Hanya dipagari, pagar yang setinggi kurang lebih 175 cm ini. Kemudian di sini tidak ada batu nisannya, yang ada batu nisannya hanya dua Bapak dan Ibu. Itu alihkan pandangan sebelah sana tuh. Tuh kan ada dua. Oh, ya. Tuh yang paling ujung tuh. Ada dua kan? Yang pertama adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Mus'ab bin Umar. Yang ada batu nisannya itu. Yang lain tidak ada Bapak dan Ibu. Tapi di dalamnya ini ada 70 kaum syuhada Uhud, gugur waktu perang Uhud dulu. Ibunda para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Saking cerobohnya pasukan 50 pemanah. Saking cerobohnya pasukan 50 pemanah. Beliau tergiur dengan harta, tidak ingat dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengambil harta rampasan sebelum diutus oleh Rasulullah. Maka beliau mengambil harta rampasan. Gegabah karena beliau tergiur dengan harta Bapak dan Ibu, maka disitulah terjadilah malapetaka yang sangat dahsyat sampai terbunuhlah 70 kaum syuhada, termasuk di dalamnya ada paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abdul Muttalib. Itu Bapak dan Ibu yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pamannya Bapak dan Ibu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin perang seperti perang Badar, yang paling berani siapa? Yang paling berani adalah pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka keluarga Indun ketika perang Badar itu yang membunuh adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan disegani oleh orang-orang, ditakuti. Orang-orang kafir Quraisy takut, bahkan dijuluki dengan singa padang pasir saking beraninya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dijuluki dengan singa padang pasir Bapak dan Ibu, saking beraninya. Ketika Rasulullah SAW memimpin perang, yang paling berani adalah pamannya yang berani duluan. Pasti itu pamannya ketika perang Badar itu. Terus kemudian ayah bunda para tamu Allah dan tamu Rasulullah, saking cerobohnya pasukan 50 pemanah sampai Rasulullah SAW terluka parah, rahangnya sampai patah, pelipisnya sampai terluka di saat itu Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika ditempas pakai pedang, saking kerasnya pukulan itu sampai helm besinya terbelah menjadi dua Bapak dan Ibu. Sampai lempengan itu menancap di pipinya baginda Rasulullah SAW di saat itu. Kemudian Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW terluka parah Bapak dan Ibu, siapa yang menolong? Yang menolong baginda Rasulullah SAW adalah Abu Talha. Abu Talha yang menolong Rasulullah, dipeluk oleh Abu Talha. Apa kata Abu Talha? Selama aku masih hidup, ya Rasulullah, selama aku masih hidup, engkau tidak akan apa-apa ya Rasulullah. Itulah kata sahabat Rasulullah SAW di saat itu Bapak dan Ibu. Ditolong Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW disembunyikan di salah satu gua di sini Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW disembunyikan di salah satu gua, 3 orang-orang kafir Quraisy melepaskan panah kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa yang menghadang? Yang menghadang adalah Abu Talha itu Bapak dan Ibu, dihadang oleh Abu Talha. Sehingga Abu Talha itu wafat di pangkuannya baginda Rasulullah SAW. Ketika sahabat itu wafat di pangkuannya Rasulullah SAW, puluhan anak panah menancap di tubuhnya tersebut Bapak dan Ibu, dan beliau wafat di pangkuannya baginda Rasulullah SAW. Maka di sore harinya ketika sahabat-sahabat banyak yang wafat di sini Bapak dan Ibu, karena incaran pertama siapa? Incaran pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Incaran pertama adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah wafat, maka orang-orang kafir Quraisy akan mundur ke belakang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW yang namanya, yang di sebelah situ tuh kuburannya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah paman Nabi Sayyidina siapa? Paman Nabi tahu nggak siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ingat ya, paman Nabi siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu dikuburkan di sebelah sana yang ada kucing Bapak dan Ibu. Dan satunya lagi adalah Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu Bapak dan Ibu pemuda kafir Quraisy dulunya. Pemuda kafir Quraisy sebelum masuk Islam. Mus'ab itu pemuda yang sangat kaya di kota Mekah. Maka setelah masuk Islam, Mus'ab itu tidak dikasih harta sedikit pun oleh orang tuanya. Maka beliau berdakwah bersama baginda Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah hijrah menuju ke kota Madinah, yang hijrah duluan siapa? Adalah Mus'ab bin Umar Bapak dan Ibu. Maka ketika Mus'ab bin Umar ketika Rasulullah SAW memimpin perang Uhud ini,
Kemudian Mus'ab bin Umar itu ditugaskan untuk apa? Untuk memegang bendera Islam, tepatnya di Jabal Rumat itu Bapak dan Ibu. Maka ketika banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Mus'ab bin Umar itu tetap berdirikan bendera Islam, tetap diberdirikan saking amanahnya perintah Rasulullah SAW. Setelah diberdirikan, datanglah orang-orang kafir Quraisy, ditembas tangannya, satu tembasan tangan ini sudah putus, jatuh bendera itu, diambil oleh tangan kirinya. Kemudian diberdirikan lagi, saking amanahnya perintah baginda Rasulullah SAW, diberdirikan lagi oleh Mus'ab bin Umar, dipotong lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dua-duanya tangannya sudah tidak ada, jatuh bendera itu, kemudian dipeluk, diambil, dipeluk, dirangkul, tetap diberdirikan lagi saking amanahnya perintah baginda Rasulullah SAW. Kemudian Mus'ab bin Umar itu ditempas dari belakang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Mus'ab bin Umar itu wafat Bapak, dan istilah ada mukjizat. Ketika Mus'ab bin Umar itu wafat, wajah beliau mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad sudah mati di saat itu, Muhammad sudah wafat, Rasulullah sudah wafat. Maka mengangkat pedangnya orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu mundur ke belakang. Itu bukan Rasulullah, itu adalah Mus'ab bin Umar. Tapi ada mukjizat, wajahnya mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Maka di saat itulah Bapak dan Ibu mundur orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW disembunyikan di salah satu gua di sebelah sini Bapak dan Ibu, di sebelah sini ini ada salah satu gua. Maka Rasulullah disembunyikan di gua tersebut. Itu Rasulullah bukan wafat, tetapi disembunyikan. Yang wafat adalah Mus'ab bin Umar, tapi wajahnya mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Maka mundur orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di sore harinya Bapak dan Ibu datanglah sahabat-sahabat. Kemudian 70 kaum syuhada itu dikebumikan di tempat wafatnya. Dikebumikan di tempat wafatnya, di tempat peperangan di sini Bapak dan Ibu. Maka setelah dikebumikan di sini Bapak dan Ibu, kemudian setelah 50 tahun, ada riwayat lain ada yang mengatakan 40 tahun. Setelah wafatnya 70 kaum syuhada ini Bapak dan Ibu, setelah 50 tahun di kota Madinah ini terjadilah banjir yang sangat dahsyat. Terjadilah banjir yang sangat besar. Saking besarnya banjir ini Bapak dan Ibu, jasad yang ada di sini semua mengambang Bapak dan Ibu. Jasad yang ada di sini semua mengambang. Datanglah sahabat-sahabat dari Madinah melihat jasad yang sudah mengambang. Ketika sahabat melihat jasad yang sudah mengambang, semua sahabat menangis. Karena kenapa? Lamanya sudah 50 tahun, jasadnya masih dengan keadaan utuh, bahkan mengalirkan darah-darah segar di saat itu. Siapa yang paling ketahuan adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu masih mengalirkan darah-darah segar Bapak dan Ibu. Itu gambaran buat kita semua. Ya, kalau kita gugur di jalan Allah itu tidak mati Bapak dan Ibu. Maka 70 kaum syuhada Uhud ini ketika wafat, maka arwah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan ke dalam perut seekor burung merpati yang ada di dalam surga. Burung merpati itu memakan buah-buahan, bersarang digantungkan emas. Hidupnya enak sekali di saat itu. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Allah, siapakah yang ngasih tahu kepada saudara-saudaraku bahwasanya kalau gugur di jalan Allah itu tidak mati?" Apa kata Allah? "Saya yang ngasih tahu kepada saudara-saudaramu." Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Itu tidak mati Bapak dan Ibu. Itu janji Allah. Sudah jelas di surat Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak mati Bapak dan Ibu. Maka contohnya 70 kaum syuhada Uhud, bahkan lamanya sudah 50 tahun, tapi beliau masih dengan keadaan utuh, bahkan mengalirkan darah-darah segar. Itu gambaran renungan buat kita semua. Kalau kita gugur di jalan Allah itu tidak mati, maka arwah mereka akan dipindahkan ke dalam surga Bapak dan Ibu. Ayo kita mengucapkan salam dulu ya kepada 70 kaum syuhada Uhud. Ayo bersama-sama semua.